ini aku mau sedikit ngeliatin ke kalian sebuah Toyota FT86. Ini milik Mas Gioji, dan ini adalah Toyota FT86 tahun 2020. Masih baru banget sih. Bedanya sama Subaru mungkin body kit. Kalau misalkan dari luar body kit itu pasti beda sama Subaru. Dan mobil ini udah ada sedikit modifikasi cuy. Yang pertama ganti velgnya yang paling kelihatan. Velgnya pakai HSR ukuran 18 inch, dibalut ban 225/45. Depan belakang sama cuy, 225/45 ring 18. Untuk modifikasi lainnya masih standar kayak spoiler. Terus ada knalpot sih. Knalpotnya menggunakan FL Farm Racing kanan kiri. Oh iya, mobil ini tuh seperti yang dibilang tadi satu basis sama Subaru BRZ, dan mobil ini tuh pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 2011 cuy. Diluncurkan secara resmi di tahun 2012. Nah, awalnya untuk pasar Indonesia dinamai dengan Toyota FT86. Kemudian untuk 2016 ke atas beralih menjadi Toyota 86. FT-nya hilang cuy, termasuk untuk pasar Asia. Nah, untuk desain eksteriornya sebenarnya Toyota 86 terlihat sangat menawan. Kombinasi suara sporty dan futuristiknya terasa kental pada Toyota 86 ini cuy. Desain bodinya mungkin terlihat sangat aerodinamis dengan bonet dan kaca belakang yang sangat landai cuy ini cuy. Desainnya timeless, bahkan terlihat lebih eye-catching dibandingkan dengan Honda Civic Type R yang seharga 1 miliar itu cuy. Namun desain memang subjektif dan kembali ke selera masing-masing. Nah, untuk desain lampu depannya sangat khas dan mudah dikenali. Semua pencahayaan pada mobil ini menggunakan DRL, headlamp dan fog lamp. Headlampnya ada DRL titik-titiknya sih, terus lampu utamanya pakai Proji. Sama bagian depan, bagian belakangnya juga mudah dikenali cuy. Lihat, mobil ini termasuk mobil yang sporty ya cuy. Kesan sporty itu semakin kental dengan terpasangnya spoiler pada bagian belakang mobil ini cuy, yang berfungsi juga untuk menambah downforce ketika dipacu pada kecepatan tinggi. Tidak lupa juga ada dua muffler cuy. Standarnya emang dua muffler, dan ini udah diganti cuy menggunakan FL Farm Racing. Untuk velg standarnya sebenarnya pakai velg 17 inci, tapi untuk mobil ini udah diganti cuy menggunakan velg HSR berukuran 18 inci. Toyota 86 dihadirkan dengan nuansa yang sedikit lebih kalem. Nah, interiornya didominasi dengan warna hitam dengan material dashboard berupa plastik lunak atau soft touch cuy. Roda kemudinya berbentuk lingkaran sempurna, namun sudah dibalut kulit dengan finishing yang sangat rapi cuy. Di sisi kiri terdapat tombol untuk mengatur audio, dan sisi kanan untuk mengatur MID-nya. Di bagian kanan bawah juga terdapat tuas cruise control. Ini cuy, tuas cruise control. Nah, untuk head unitnya sudah mengusung layar sentuh dengan Toyota Connect. Nah, untuk instrumen meternya terlihat konvensional dengan jarum penunjuk analog namun informatif, dan dilengkapi dengan layar berwarna untuk MID. Oke, untuk AC sudah dilengkapi dengan fitur dual zone, cukup oke untuk mobil sekecil ini. Nah, untuk fitur keamanan juga lengkap, mulai dari dual front airbags di sisi kiri dan kanan, side airbags di sebelah samping cuy, side curtain airbags, terus ada ABS, EBD, BA, TRC hingga VSC. Untuk parking brake masih menggunakan mode otot. Ini cuy, masih pakai tarikan. Dan sebenarnya Mas juga lebih asik pakai manual gini cuy. Soalnya buat ngedrift tuh enak jadinya. Terus untuk transmisi juga mobil ini udah matic cuy. Nah, untuk mobil ini kelengkapan fitur keselamatan dan keamanan, ada touchscreen head unit,
Ada steering wheel audio control, ada cruise control, ada leather weight steering wheel, terus 4,2 inch MID, terus dual zone digital AC climate control, terus tilt and telescopic steering, ini bisa diatur dan teleskopiknya cuy. Terus ada adjustable projector headlight, jadi si lampu depannya itu bisa bisa diatur pakai elektronik cuy. Terus ada front fender garnish, sporty rear spoiler seperti yang tadi udah dibilang. Nah, Toyota 86 ini dibekali dengan mesin yang sama dengan Subaru BRZ cuy, yaitu FA20D 4 silinder yang berkapasitas 2000 cc. Tenaganya pun yang dihasilkan cukup besar cuy, mencapai 200 PS pada putaran mesin sekitar 7000 rpm, dan torsi puncak sebesar 205 Nm pada putaran mesin 6600 rpm. Untuk tenaganya disalurkan ke roda belakang atau RWD. Untuk mobil ini menggunakan transmisi Matic 6 percepatan. Ada juga yang manual 6 percepatan. Nah, meskipun tenaganya cukup besar, putaran mesin yang dibutuhkan terasa terlalu tinggi. Torsi puncaknya juga dicapai pada putaran yang sangat tinggi, yaitu 6600 rpm. Oleh karena itu, mobil ini sebenarnya kurang cocok untuk sehari-hari. Meskipun dimensinya kompak, ground clearance-nya juga tidak memungkinkan untuk melewati polisi tidur cuy. Untuk performa yang maksimum, varian bertransmisi manual memungkinkan untuk mengoperasi tenaga yang lebih baik. Untuk transmisi Matic-nya, selain membatasi RPM, juga belum mengadaptasi dual clutch. Oke, untuk urusan handling, Toyota 86 memiliki karakter pengemudi yang presisi, salin atap dan ground clearance-nya yang rendah. Center of gravity-nya juga rendah. Penggunaan penggerak roda belakang dan fitur traction control juga dapat mengurangi gejala spinning pada ban ketika berakselerasi secara tiba-tiba cuy. Nah, oke cuy, mungkin segitu aja review singkat Toyota 86 ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.